Berlatar di sebuah kota wisata di Korea Selatan yang sangat khas dengan panorama pantainya, cerita akan berfokus pada sekelompok gangster yang terkenal dengan nama geng Temujin. Namun tak seperti biasanya gangster pada umumnya, geng ini justru lebih mengutamakan solidaritas persaudaraan mereka dalam hal-hal positif, di mana mereka ikut adil sebagai tim pengelola pengembang bisnis properti di kota tersebut. Samsul adalah nama salah satu dari mereka yang sebentar lagi akan menikah. Wajar saja jika ia pun sempat mendapatkan perlakuan konyol dari anggota lain yang juga turut merasa bahagia dan ingin mengungkapkannya dengan cara mereka sendiri. Di waktu bersamaan, terdengar sebuah informasi mengejutkan di mana salah satu fasilitas hiburan yang mereka kelola justru sedang dijadikan tempat pesta obat terlarang. Dan hal itu sontak membuat dua petinggi Temujin yang bernama Kim dan Park langsung mendatangi TKP dengan perasaan jengkel. Usut punya usut, obat haram yang digunakan pada pesta tadi rupanya diperoleh dari pria bernama Keong. Ini orangnya. Itulah kenapa selevel pimpinan tertinggi Temujin yang bernama Kang pun langsung turun tangan. Karena ternyata Keong juga masih termasuk dalam jajaran petinggi geng. Yang itu dia satu-satunya orang yang terbilang sangat mantangul atau susah untuk diberi saran. Ya, 알겠습니다. Berbicara tentang bisnis, geng Temujin merupakan investor terbesar sebuah resort ternama di kota wisata tersebut. Sementara ketua Kang yang merasa sudah lanjut usia melimpahkan kuasa atas pengelolaannya kepada Kim sebagai sosok paling bisa dipercaya di antara semua anggota gengnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Lee, yang dibalik sikap dinginnya ternyata merupakan seorang debt collector pinjol yang dikenal sangat ambisius dan brutal, di mana kekejamannya tak hanya menyasar pada nasabah cicilan macet, melainkan siapa saja yang dianggapnya berpotensi akan menghalangi keinginannya. 어떤 놈은 하룻밤 술값으로 700을 쓰는데. Adapun terkait bosnya yang diam-diam ternyata pemilik saham kedua terbesar pada bisnis resort tadi. Di sini Lee datang dan sekonyong-konyong meminta jatah dari keuangan investasi tersebut. Namun karena si bos menolak berkompromi, maka Lee pun tak tanggung-tanggung untuk menghabisinya pada saat itu juga. 이 개대가리 같은. Ternyata seorang nasabah bermasalah pun dipersiapkan untuk dijadikan kambing hitam. Artinya, Lee juga telah berhasil menekan mental orang tersebut untuk melunasi semua hutangnya dengan cara menanggung semua akibat dari perbuatan Lee barusan di hadapan kepolisian. Singkatnya, Lee berhasil merebut kepemilikan saham resort tersebut, aset properti milik almarhum si bos, yang bahkan kini Lee pun tinggal di sana bersama seorang nasabah Amu Cuy, yang demi menutupi bunga cicilan bulanannya, ia pun sampai rela menyerahkan piala kehormatannya sebagai gantinya. Terkait peristiwa kematian si bos yang terbilang janggal, salah satu anak buah si bos yang bernama Shin datang sambil menebar ancaman bagi siapapun pelakunya. Sementara Lee yang berada di sana pun meresponnya dengan sebuah tantangan bahwa Shin harus mampu membuktikan dan jangan hanya menggonggong saja. Sebagai pemegang saham terbesar kedua, Lee dan beberapa pengawal akhirnya mendatangi Kim untuk membahas soal pembagian keuntungan. Namun karena Kim tahu jika pria di hadapannya ini bukan orang baik dan bahkan juga dikenal sebagai gembong obat terlarang, maka dengan tegas ia menolak untuk ikut campur dalam urusan pengelolaan resort begitu saja. 그러니까 나 같은 놈이 뭘 하려면 누군가를 죽여서 빼들거나 아니면 남들이 안 하는 위험한 걸 하거나. Esoknya,
Lee membawa si Amu Cuy pergi menemui Ketua Kang di kediamannya yang atas penolakan Kim tempo hari, Lee tanpa basa-basi lagi langsung menikam Ketua Kang berkali-kali sebagai bentuk usaha dia dalam rangka mengkudeta perusahaan Reso dari geng Temujin. Dan ya, kali ini si Amu Cuy lah yang digiliran ditumbalkan Lee untuk bertanggung jawab atas kebrutalan tersebut. Karena jika tidak, maka ia sendiri yang pastinya akan dihabisi atas persangkutan cicilan pokok yang walau bagaimanapun masih harus tetap dilunasi. Ketua Kang akhirnya meregang nyawa saat dalam perawatan medis. Sementara Kim yang menyaksikan itu pun seketika terlihat begitu murka. Apalagi setelah mengetahui jika kepolisian justru menetapkan si Amu Cuy lah sebagai tersangka pelakunya. Yang menurut Kim sendiri hal itu sungguh tidak masuk akal dan logika. Saat proses pemakaman Ketua Kang berlangsung, hampir semua anggota geng Temujin larut dalam suasana penuh emosi. Terutama Keong yang jelas-jelas memaksa Kim agar segera mengambil langkah untuk balas dendam. Padahal di balik itu, Kim sudah punya rencana yang lebih rapi, di mana ia menugaskan timnya untuk menculik beberapa anak buah Lee untuk diinterogasi. 네 마음은 아는데 일단 내미고 좀 기다려야 된대. 알았지? Dari sini, Park mendapatkan informasi soal waktu dan tempat di mana Lee akan melakukan sebuah transaksi obat terlarang. Yang dengan ini, geng Temujin bisa memanfaatkan pihak kepolisian untuk menangkap Lee atas kasus tersebut. Mengingat sejauh ini masih belum ada bukti kuat tentang keterlibatan langsung pada kasus pembunuhan. 딱 시간이랑 장소만 돼. 우린 그 정도면 충분해. Bersamaan dengan itu, dua orang kurir utusan paket mencurigakan dari sebuah pom bensin. Tim dari kepolisian pun membututi dari belakang yang atas komando dari Pak Inspektur. Tim ini pun berpencar untuk melakukan penggerebekan di lokasi yang telah direncanakan. Hal ini berhasil membuat tim kepolisian terperangkap karena tas yang dibawa dua kulir tadi hanya berisi atahan kopi dan teh kering saja. Sedangkan paket narkoba yang asli justru mereka titipkan dengan teteh-teteh pom bensin sebelumnya. Di sisi lain, Keong yang sudah mengira kejadiannya sudah seperti ini, maka dari itu pun ia lekas mengerahkan anak buahnya untuk mengambil langkah kedua. Namun belum pun mereka memulai aksinya, pasukan Lee justru menyerang markas mereka terlebih dahulu dan kejadian serupa juga dialami oleh pasukan Samsul di tempat lain. Kembali lagi kepada Keong yang kondisinya kini sudah hampir sekarat dan ternyata penyerangan terhadap ia dan anak buahnya ini berasal dari sesama petinggi geng Temujin sebut saja Khalid yang karena punya ambisi untuk berada di puncak pimpinan. Maka Keong yang notabene masih saudara satu geng pun dihabisinya saat itu juga. Di saat yang sama, Kim dan Park didatangi rombongan utusan Lee di mana seorang bertubuh badigul langsung menyerang Kim dengan brutal. Bahkan Park yang berusaha melindungi pun tak luput dari serangannya. 3 bulan pasca pembantaian terhadap geng Temujin, Kim kembali muncul dalam kondisi yang sudah pulih seperti sedia kala. Begitupun dengan Park yang saat itu terlihat menjemput Kim untuk melanjutkan misi yang sempat terhambat. Selama itu, Pak Inspektur terus berusaha mencari fakta keterlibatan Lee atas 2 kasus pembunuhan terakhir. Bahkan ia juga sempat meminta keterangan dari si Amu Cuy yang dari situ semakin memperkuat dugaan jika Lee memang terlibat. Namun di sisi lain, Kim tetap diingatkan agar tidak bertindak gegabah dan biarkan pihak kepolisian saja yang menyelesaikannya. 내가 네 이름 믿는데
네 말은 못 믿겠다. 야. Diam-diam, Kim bertemu dengan Shin yang notabene merupakan rival terkuat Lee dalam gengnya. Di sini, Shin diminta bekerja sama untuk membunuh Lee, sedangkan membantu agar Lee secepatnya diseret ke penjara. Dan sayangnya, inti kesepakatan tersebut diketahui oleh si Jabrig yang kemudian melaporkannya kepada Lee. Dan akhirnya bala pasukan dari kubu Lee pun dikirimkan untuk menghabisi geng Temujin yang masih tersisa. Namun rupanya Park sudah menaruh curiga akan hal tersebut, sehingga dipersiapkanlah sebuah jebakan maut. Sehingga setidaknya 99% pasukan Lee berhasil termakan jebakan tersebut. Tak terkecuali si Badigul yang menyusul tewas belakangan. Sementara itu, Kim memilih untuk mendatangi tempat parkir si Holid, sehingga terungkaplah bahwa memang ia pernah, karena terdorong oleh hasrat serakah, yang pada akhirnya ia pun terpaksa harus menelan sebuah akibat jika kesuksesan tidak akan pernah berpihak pada orang-orang serakah. 저도 저거는 안 하겠습니다. Virus serupa juga telah menghidapi hati si Jabrig yang sekilas melihat bahwa posisi lebih cerah justru berada di pihak Shin, di mana berbekal informasi yang dibocorkan si Jabrig ini, Shin akhirnya mengambil kesimpulan untuk menjadikan Lee dan Kim target yang sama-sama harus dihabisi. 일석이도 정리하지 않으면 또 지분 가지고 사단나 불보듯 뻔해. Dan tanpa sadar mereka ternyata sedang diawasi oleh Samsul yang dengan kaki terpincang-pincang terus membututi langkah mereka untuk membalas dendam. Dan 딴척 다 하더니 sampai di sini kita diperlihatkan bahwa kepolisian memang sudah kewalahan. Sampai-sampai Pak Inspektur harus mengeluarkan surat perintah palsu untuk menangkap Lee. Namun di sisi lain, Lee menganggap bahwa rencana Pak Inspektur untuk mengaburkan dirinya bukanlah cara yang tepat. Toh pada akhirnya Kim dan geng Temujin akan menemukannya juga. Dan benar saja perjalanan pun dihentikan Kim dan geng Temujin yang ingin memastikan kebenaran surat penangkapan tersebut, sehingga dengan sebuah ancaman Pak Inspektur pun membuat Kim akhirnya memberi kesempatan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga Lee justru mengambil keputusan nekat seperti ini. Di sini, Lee ingin membuktikannya jika dirinya bukan seorang pengecut yang walau hanya seorang diri serta kondisi tubuhnya yang terluka. Lee nampak masih begitu yakin bahwa disinilah tempat untuk menguji kebrutalan ia yang sesungguhnya. Satu persatu anggota geng Temujin berjatuhan, tapi sebuah kesalahan besar terjadi ketika Lee tetap bersikeras dengan segala ambisinya. Karena dengan kondisinya yang seperti itu, tentu saja akan sangat mudah bagi Kim untuk melumpuhkannya, bahkan membunuhnya. Ketika Kim ditanya Pak Inspektur kenapa sampai tega melakukan semua ini, Kim pun menjawab bahwa sejatinya dia sudah mati rasa dan sisi kemanusiaannya sudah lama mati bersamaan mereka-mereka yang telah binasa oleh kekejaman Lee. 이제 낭만은 씨가 말랐다니. Tamat ending yang cukup membagongkan.